Halo semuanya, saya Alin Wahyuni Tias dengan NIM 230416003 dari Prodi S1 Akuntansi kelas 23A1 Universitas Pelita Bangsa. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan PPh 23, tapi sebelum itu saya akan mengulas sedikit materi dari PPh 23. Yang pertama, apa sih itu PPh 23? Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, dan selain yang dipotong oleh PPh 21. PPh 21 itu memotong gaji, honorarium, bonus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Tarif yang pertama ada 2%. Tarif ini digunakan untuk sewa dan penghasilan lain seperti jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa perancang, dan masih banyak jasa lagi. Selanjutnya ada tarif 15%. Ini digunakan untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan. Selanjutnya pengecualian PPh 23. Ada pengecualian pertama, penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank. Itu tidak termasuk PPh 23 dan sewa yang terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua ada dividen yang diperoleh oleh perusahaan yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang ketiga ada SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya sendiri. Yang keempat, ada penghasilan yang terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Untuk selanjutnya, ada contoh perhitungan PPh 23. CV Cintaku Abadi adalah perusahaan penerbitan dan percetakan buku dengan NPWP sekian dan beralamat di Jalan Adi Sukoco, nomor 12 Sukoharjo. Masanya Juni 2021. Nah, ini ada soalnya, mari kita coba kerjakan dengan cara perhitungannya dulu, kemudian dimasukkan ke SPT pasal 26 atau 23. Kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama ada Rehani tidak ber-NPWP dengan jenis penghasilan royalti dengan tarifnya. Jika tidak ber-NPWP itu penghasilan royalti, berarti tarif namanya adalah 15%. Berhubung beliau tidak mempunyai NPWP, jadinya 100% lebih tinggi. Jadi tarifnya menjadi 30%. Dasar pengenaan pajak si Rehani adalah 100 juta. Dan PPh terhutangnya adalah 30 juta. Dari mana? Dari dasar pengenaan pajak dikali dengan tarifnya. Sehingga 100 juta dikali dengan 30% sama dengan 330 juta. Untuk yang kedua, kita menulis NPWP-nya dulu, adalah PTAA dan jenis penghasilannya adalah jasa perbaikan dengan tarif 2% karena memiliki NPWP dan dasar pengenaan pajaknya 20 juta. Sehingga PPh terhutangnya 400.000 seperti cara yang tadi. Yang ketiga ada CV Elektro C dengan NPWP sekian dan jenis penghasilan sewa mesin. Sewa mesin termasuk 15% ya, dengan dasar pengenaan pajak sebesar 10 juta dan PPh terhutangnya 1.500.000. Lalu yang terakhir ada Dejavu dengan jasa penghasilan jenis penghasilan jasa event organizer. Ini tidak mempunyai NPWP. Jika jasa maka 2% dan tidak memiliki NPWP maka di 100% lebih tinggi, jadi 4%. Untuk dasar pengenaan pajaknya adalah 15 juta
dan PPh 23 terutangnya 600.000. Untuk totalnya sekian dan sekian. Selanjutnya kita masuk ke SPT-nya. Pengisian SPT ini kita harus mengisi daftar bukti potong tadi dari pengerjaan yang sudah kita kerjakan, lalu kita mengisi satu-satu daftar bukti potongnya seperti ini dengan nama Rehani dan jenis pengisinya tadi royalti, ini 30% dan ini PPh yang dipotong jadi 30 juta, lalu ini berarti 30 juta dan terbilangnya juga 30 juta. 3 rupiah. Untuk yang PTAA juga sama, kita mengisi NPWP-nya dulu dan kita mengisi tadi 20 juta PTAA dengan jasa perbaikan 20 juta jasa perbaikan 400.000, terus ini terbilangnya 400.000 rupiah. Lalu yang kedua ada daftar BP-nya, bisa kita itu CV Elektro C dengan NPWP sekian, kita tulis ini CV Elektro C dengan NPWP 02089 tadi. Dan NPWP sekian, dan ini dia adalah abadi. Di CV Cintaku Abadi tadi bukti potongnya ada apa aja? Yang pertama ada royalti dengan PPh yang dipotong sekian, yang kedua ada sewa 10 juta, jasa perbaikan, jasa event organizer, dan ini totalnya sama dengan yang tadi. Selanjutnya kita ke bagian C, kita silang yang ini, daftar bukti pemotong PPh pasal 23 dan bukti pemotong pasal 23 ada 4 lembar. Yang terakhir kita mengisi pemotong pajak pimpinan tadi. Oke teman-teman, baik seperti itu untuk pengisian SPT masa. Terima kasih semuanya.